Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Hari ini pertemuan kita akan membahas tentang cara penyuntikan pengencer darah bagi kalian yang mendapatkan pengencer darah dari objin IVF objin ataupun hematologi. Nah, jadi masih ada yang belum tahu cara menggunakan suntik pengencer darah ya, bagaimana cara penyuntikannya. Oke, nanti saya akan praktekkan. Saya akan menggunakan boneka ini dan saya menggunakan sisa heparin saya. Jadi suntik pengencer saya masih bersisa. Ini adalah Inviclot atau heparin sodium. Jadi suntik pengencer darah yang saya gunakan selama hamil kembar 2018 ini disuntikan saat itu 2 kali sehari ya. Awalnya FET saya mendapat penyuntikan selama 2 weeks waiting itu 2 kali sehari. Lalu kehamilan trimester 2 dan 3 darah saya makin kental, maka dokter hematologi menaikkan dosisnya menjadi 3 kali sehari dan terakhir sampai melahirkan 4 kali sehari. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ampulnya ini untuk 5 kali suntikan ya. Jadi kalau dihitung satu ampul ini bisa untuk 2 hari ya, kalau penyuntikannya 2 kali sehari, dihemat. Terus ini alkohol swab dan squidnya atau penyuntiknya nih ya. Nah, jadi akan saya praktekkan ke kalian bagaimana cara menyuntikkan suntik pengencer darah, karena ini boleh dilakukan oleh pasien sendiri, nggak mesti menyewa suster. Karena kalau menyewa suster selain juga pengeluaran ya, mungkin sekali kedatangan kalau di Pekanbaru satu kali itu 50.000, kalau di Merula 200.000 sekali datang untuk nyuntikkan saja, kan nggak mungkin setiap hari. Nah, jadi ini boleh dilakukan oleh pasien mandiri di rumah. Oke, nah baiklah, saya akan mulai praktek cara penyuntikan pengencer darah yang akan kalian lakukan nanti di rumah. Oke, jadi sekarang saya akan praktekkan cara menyuntikkan suntik pengencer darah pada perut pasien atau perut kita yang lagi promil. Oke, jadi karena saya bilang saya dapat suntiknya dari Rumah Sakit Cikini, dari dokter hematologi saya, dokter Carmel. Jadi saya dapatnya Inviclot ya, Inviclot heparin sodium. Jadi ada Majelis Ulama Indonesia. Ini sebenarnya suntikan untuk BPJS juga pakai ini ya, karena memang murah. Siap itu isinya juga banyak. Oke, jadi sebelum kita mulai praktek saya akan tunjukkan. Jadi isinya satu kotak ini ada 5. Ini udah saya pakai ya, jadi sisa masih ada. Nah, ini jadi satu vial atau satu tabung ini, satu botol ini bisa untuk 5 kali suntik karena isinya 5 mili. Oke, jadi untuk 5 kali suntikan ya. Oke, kita sekarang mulai praktek. Jadi peralatan yang diperlukan untuk menyuntikkan ke perut setelah ET atau FET itu ini heparin sodiumnya, pengencer darahnya, lalu suntik. Suntik ini biasanya diberikan oleh dokternya, langsung diresepkan. Ukurannya itu 1 cc atau 1 cc. Untuk isinya 1 cc atau 1 mili, merek Terumosrinya. Terus ini ukurannya 26 G kali setengah, jadi suntiknya kecil ya. Lalu kita butuh alkohol swab untuk mensterilkan area suntikan. Lalu ini jarum pengganti yang akan ditusukkan itu menggunakan ini. Jadi kita butuh srinya atau squid yang udah ada lengkap dengan jarum. Ini untuk yang ditusukkan ke perut. Ukurannya harus lebih kecil lagi biar nggak sakit. Jadi saya diberikan resepnya 27 kali setengah inci. Oke, nah ini dia. Oke, ini lalu saya menggunakan praktek kita pakai boneka ini ya. Oke, nah ini anggap aja perut pasien, ini pusarnya. Oke, nah sekarang kita praktekkan. Saya akan ambil satu vial atau satu botol Inviclot heparin, lalu kita buka squid atau suntikannya.
kita buka. Jadi kita bisa suntik sendiri, nggak mesti harus panggil suster karena kan duit keluar ya. Maksudnya itu tergantung daerah, kadang ada yang 50, ada yang kalau Jakarta mahal ya. Oke, ini kita buka. Lalu ini awalnya kan ada segel, ini segel yang barunya belum dibuka ini ya. Setelah saya buka jadinya seperti ini. Nah, kita balikkan botolnya, tutup di bawah, lalu suntikannya dalam keadaan seperti ini. Kita tusukkan seperti ini ya. Nah, oke, setelah ditusukkan kita tarik cairannya dengan jumlah 1 mili atau 1 cc. Nah, seperti ini. Tadi saya bilang saya membutuhkan jarum yang baru, maka saya buka. Jadi yang 27, ukuran 27 kita buka seperti ini. Lalu yang dari spuit bawaan kita lepaskan. Nah, kita buka seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tusukkan lagi yang jarum baru. Nah, jadi seperti ini ya, udah ready. Ini ukurannya 1 mili, 1 cc. Lalu spuit jarumnya yang baru. Nah, kita pakai tadi alkohol swab untuk mensterilkan daerah mana yang akan disuntikkan. Daerah mana yang akan disuntikkan. Oke, sekarang saya pakai boneka ini. Kita anggap ini adalah pusar kita. Ini daerah perut, jadi suntikannya kebanyakan di daerah perut. Apakah boleh di paha? Boleh, di tangan boleh, tapi dokter lebih menyarankan di daerah perut karena supaya suntikannya langsung menuju daerah rahim atau daerah reproduksi kita untuk mengencerkan darah ya, karena darah kita nggak boleh kental. Daerah rahim seperti saya sudah bilang tujuannya untuk mengencerkan darah, melancarkan darah ke rahim, dari plasenta. Jadi oksigen si ibu, makanan si ibu tersalurkan dengan baik ke anak atau janin. Ya, maka embrio berkembang dengan baik. Oke, jadi ini daerah perut. Nah, batas suntikan pengencer darah baik merek Eviclo atau merek yang lain itu 3 jari. Ya, 3 jari dari pusar. Kita sebenarnya 2 jari tapi boleh 3, agak lebih aman. Nah, jadi untuk supaya pusarnya kan itu daerahnya daerah nggak steril, jadi 3 jari seperti ini, boleh di kiri, boleh di atas, boleh di bawah. Oke, karena saya ingin praktekkan maka saya kasih batas suntiknya di sini, di sisi sini ya. Oke, jadi kita suntiknya daerah sini. Nah, karena terbatas bonekanya, saya anggap aja ini udah batas 3 jari ya. Oke, pokoknya kalian ukur dari jari kalian, dari pusar ke jari, ini baru daerah suntiknya di sini. Oke, kita praktekkan di sini. Kita buka langkah pertama buka alkohol swab. Lalu kita sudah dapat area suntikannya di sini, kita lap, kita oleskan. Nah, setelah itu kita siap untuk menyuntikkan. Nah, cara menyuntikannya setelah dilap, diusapkan alkohol swab, kita tarik. Nah, kita jepit ini, ambil sedikit perut daging atau lemak perutnya misalnya seperti ini ya. Nah, kita pencet seperti ini. Lalu suntiknya harus tegak. Jadi harus 90 derajat. Jadi kita nggak boleh bantuan orang lain, boleh sendiri. Kalau saya sih lebih sering sendiri karena kan suami kerja, jadi saat nggak ada yang bantu ya tetap sendiri. Nah, ini anggap ya, ini udah saya pencet seperti ini. Oke, harus tegak lurus. Saat menyuntiknya harus tegak lurus. Mulai masukkan daerah yang sudah diberikan alkohol swab, ditusuk. Setelah nancap full masuk semua jarum, kita suntikkan cairannya pelan-pelan sampai habis. Oke.
jangan langsung dicabut ya, hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru ditarik, lepaskan jepitan jarinya. Nah, selesai itu boleh ditekan, nggak usah ditekan sih, boleh diusap aja bekas darah, kadang darah kadang enggak ya, jadi diusap aja. Udah selesai. Oke, nah ini cara menyuntikkan pengencer darah Enviclot kepada pasien IVF atau promil yang menggunakan dapat dari hematologi atau objinnya. Nah, sebenarnya sama aja sih semuanya, mau merek Lovenox, DVT, Arixtra, caranya sama. Oke. Nah, jadi Enviclot ini diberikan oleh Dr. Karmel karena ada logo MUI. Selain itu juga murah karena ada suntik yang non halal bagi umat Islam, yaitu Lovenox. Jadi saya milihnya, kebetulan di hematologi hanya 2 pilihan, Enviclot atau Lovenox. Saya milihnya Enviclot dan sudah di ACC atau diberi izin juga oleh Dr. Nando untuk penggunaan ini. Karena Dr. Nando sih tergantung pasien juga sih, mau kasih Lovenox boleh dari beliau. Nah, kebetulan saya sakit pengencer darah dan bekerja sama dengan hematologi, ya sudah saya makainya ini. Oke, jadi heparin sodium ini bisa untuk 5 kali suntik. Dapatnya saya 2 kali sehari, jadi jam 6 pagi saya suntikan, lalu jam 6 sore. Nah, untuk pengecekannya menggunakan D-dimer, jadi labor bulanan saya untuk mengontrol penggunaan suntik pengencer darah ini di D-dimer. Ya, kalau D-dimernya ada ukuran-ukurannya. Kalau trimester 1 misalnya dari rentang 0 sampai 500, semester 2, trimester 2 sekian, trimester 3 sekian. Jadi itu cara membaca pengguna suntik pengencer darah dan mengontrol D-dimer atau kekentalan darah pada ibu hamil. Karena semakin membesar hamil atau semakin lama umur kehamilan, maka darah semakin kental, apalagi kalau kembar. Maka butuh kontrol D-dimer, baik itu oleh objinnya atau oleh hematologinya. Tapi kalau saya sih, karena hematologi yang mengontrol masalah suntik-suntikan ini, di Pekanbaru saya dengan Dr. Marlina pengecekannya APTT, yaitu nilai keenceran darah saya. Ya, kalau biasanya kalau yang terjadi pendarahan itu adalah di angka 60 ke atas. Jadi kalau 60 ke atas nilai APTT itu terlalu encer, maka efeknya akan dilihat dengan gejala mimisan. Ya, mimisan atau BAB keras hitam atau kencing berdarah atau BAB berdarah. Tapi saya tidak pernah sampai ke pendarahan ya, karena nilai APTT saya itu sangat sulit untuk menaikkannya. Jadi nilai APTT, lalu nilai fibrinogen dan D-dimer. Jadi itulah untuk mengontrol penggunaan suntik heparin ini untuk suntik pengencer darah. Oke. Nah, mungkin itulah praktek yang bisa saya sampaikan, cara menyuntikkan mandiri di rumah bagi pasien IVF atau promil lainnya menggunakan ini di daerah perut. Oke, lalu biasanya efek suntik ini ataupun suntik pengencer darah lainnya, kalau darah kita kental maka akan terjadi lebam-lebam atau biru-biru. Lalu apakah itu bahaya? Enggak, itu biasa, itu kerja heparin seperti itu. Jadi nanti akan lebam biru daerah sini. Nanti bolehkah menyuntikkan daerah biru? Tidak boleh. Kita cari yang daerah yang tidak lebam atau biru. Nah gitu, jadi jangan menyuntikkan di tempat yang sama, cari aja di sekitaran perut, atau nanti kalau nggak ada lagi baru di paha. Oke, cara di paha juga sama, di pencet seperti ini, lalu tusuk, harus lurus ya, tegak lurus. Oke, habis itu dilepaskan. Nah, seperti itulah praktek Enviclot atau pengencer darah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang masih menggunakan jasa suster atau orang lain. Sebenarnya kita bisa menggunakannya sendiri. Sekali lagi, tujuannya menghindari satu, keguguran ya, karena keguguran itu bisa oleh pengentalan darah. Yang kedua, janin tidak berkembang karena plasentanya tersumbat oleh dan nutrisi oksigen juga tidak lancar karena darah kental. Lalu yang lainnya menghindari kematian mendadak atau
bisa juga gangguan plasenta lainnya. Nah, itulah tujuan pengencer darah. Dan juga untuk FET dan ET itu supaya embrio nempel dan berkembang dengan baik karena nutrisinya terjaga, aliran darahnya lancar. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Cukup sekian pertemuan hari ini. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya tentang IVF, silahkan. Nanti kita bisa diskusi tentang tips-tips dokter dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Semoga kalian sehat semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti untuk pertemuan berikutnya kegiatan selama 2 weeks waiting. Kalau kemarin kita bahas tentang makanan, hari ini tentang suntikan, selanjutnya tentang kegiatan yang saya lakukan selama 2 weeks waiting atau menjelang terima rapor beta HCG yang pertama. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap di channel saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.